warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahayu, MPM 014. Saya Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen pengampu saya, yaitu Pak Naim, NPD, mata kuliah Profesi Kependidikan. Menurut saya, mengenai hal tersebut, pandemi COVID-19 faktor penghambat aktivitas sehari-hari yang umumnya dilakukan akan tetapi berhenti sementara dan dilakukan di rumah, salah satunya di dunia pendidikan, di mana hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi berkreativitas sebagai individu yang paling utama, yaitu seorang guru, yang dimana seorang guru harus membuat proses pembelajaran senyaman dan mampu menjadikan peserta didik mengerti dalam proses penyampaian materi dengan baik, walaupun hanya menggunakan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan. Nah, di samping itu, adapun hal-hal positif dan negatifnya adanya COVID-19 pada dunia pendidikan. Yang pertama itu hal positif, itu waktu belajar singkat dalam arti dengan mudahnya mengakses materi pembelajaran atau mengikuti video tatap muka, maka para pelajar memiliki waktu luang yang lebih cepat untuk belajar apabila belajarnya hanya di rumah, sehingga tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk keluar rumah ataupun pergi ke kampus atau ke sekolah yang seperti biasanya. Kreativitas di dalam pembelajaran online saat ini, dan tentunya mampu memanfaatkan digital, yaitu mencari berbagai sumber dari media internet. Hal positifnya masih ada beberapa lagi. Saya akan menjawab hal negatifnya, yaitu yang paling utama itu terhalang karena gangguan sinyal, yang terbiasanya itu gangguan sinyal seperti lokasi yang terpencil atau tidak terjangkau jaringan internet. Yang kedua itu kurangnya efektif karena adanya beberapa peserta didik yang kurang paham mengenai materi karena komunikasi tidak terjalin dengan baik. Pendapat saya, iya, secara siap tidak siap harus dilakukan di rumah selama peraturan pemerintah masih belum memperbolehkan pembelajaran tatap muka. Dalam situasi itu, agar memutuskan penyebaran COVID-19, pastinya kita hanya bisa diam di rumah, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi halangan untuk peserta didik meraih ilmu pengetahuan dalam pembelajaran online. Harus siap jalani dengan benar-benar dan mendorong menjadi mandiri, disiplin. Saya jelaskan tadi mengenai pembelajaran daring. Saat ini hal tersebut itu tidak efektif karena adanya hambatan-hambatan seperti yang saya sudah jelaskan. Melakukan metode daring seperti halnya gangguan sinyal maupun internet yang kurang mendukung, jadi proses pembelajaran tidak berjalan dengan lancar. Dengan pasti, akan tetapi pasti ada beberapa penurunan kualitas dikarenakan kurangnya tidak pemahaman materi yang disampaikan oleh guru, tidak dapat menyampaikan baik materinya secara berkontekstual, kualitas maupun motivasi belajar, dan penurunan kualitas keterampilan di mana para pelajar peserta didik kurang efektif. Jadinya hanya proses pembelajaran daring membuat bosan. Maka dari itu yang seharusnya keterampilan berkreatif dimiliki siswa terhalang karena pandemi COVID-19. Saya rekomendasi yang saya ketahui, yang saya ambil, yang saya amati tentang proses pembelajaran daring saat ini, yaitu kan pasti ada pengenalan aplikasi-aplikasi seperti Zoom, Google Meet itu, dan membuat pembelajaran itu senyaman dan seefektif mungkin, walaupun itu kurang efektif karena hanya melalui video tatap muka. Mungkin dari saya sekian, saya ucapkan terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.